Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Max Film, channel yang membahas alur cerita film secara lengkap. Dan di video kali ini, gua akan membawakan film horor dari Indonesia lagi yang berjudul Sebelum Iblis Menjemput yang dirilis tahun 2018. Film yang mengisahkan keluarga Lesmana yang ingin kaya raya dengan cara pesugihan. Namun setelah menjadi kaya, Lesmana malah meninggalkan istri dan anak perempuannya. Lesmana menikah kembali serta memiliki 3 anak dari istri barunya. Tapi tidak berlangsung lama, kekayaan Lesmana hilang dan Lesmana jatuh sakit. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Lesmana dan keluarganya? Tanpa basa-basi lagi, mari kita ke alur filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Lesmana yang sedang menunggu kedatangan seseorang. Yang mana orang yang akan datang adalah seorang wanita. Dan ternyata wanita itu adalah seorang dukun yang diundang oleh Lesmana. Dukun itu diantar Lesmana ke lantai atas, namun dukun itu memutuskan untuk pergi ke lantai bawah tanah. Ternyata di lantai bawah tanah, dukun itu akan melakukan ritual pesugihan yang akan membuat Lesmana menjadi kaya. Dukun itu menyiapkan kepala kambing, serta Lesmana juga membawa beberapa syarat seperti segepok uang dan 1 gulungan rambut. Ternyata rambut yang diberi Lesmana langsung ditelan oleh dukun itu, dan Lesmana juga disuruh memakan rambut dukun itu sendiri. Bahkan dukun itu mengambil darah Lesmana yang membuat Lesmana kaget dan kesakitan, karena tidak menyangka tangannya akan diiris pisau oleh si dukun. Lesmana yang masih kesakitan tiba-tiba saja melihat dukun itu melayang yang membuat Lesmana takut. Dan akhirnya Lesmana mengakui bahwa dia hambanya. Dan tiba-tiba muncullah selembaran-selembaran uang yang begitu banyak. Lesmana disuruh kembali ke rumahnya dan ingat bahwa janji Lesmana harus segera dibayar. Bertahun-tahun pun berlalu, Lesmana mendulang kesuksesan dan harta yang melimpah, diakui sebagai pengusaha yang sangat kaya. Namun dari kekayaannya, ternyata istri pertama Lesmana tewas bunuh diri. Tapi Lesmana malah menikah kembali dengan seorang artis yang sudah memiliki 2 anak dan meninggalkan anak dari istri pertamanya. Dari pernikahan yang kedua, Lesmana diberkati seorang putri. Namun tidak lama dari situ, Lesmana kembali bangkrut dan menjual semua asetnya. Serta Lesmana dikabarkan jatuh sakit yang aneh. Pindah pada scene masa kini, di mana diperlihatkan anak pertama Lesmana dari istri pertamanya yang bernama Alfi sedang menaiki sebuah kereta. Alfi mendapatkan sebuah telepon dari seseorang yang memintanya untuk datang ke rumah sakit. Tidak lama dari situ, Alfi sudah berada di dalam lift rumah sakit. Namun ketika Alfi berada di dalam lift, Alfi melihat sosok yang menyeramkan di belakangnya yang terpantul dari pintu lift. Namun ketika Alfi berbalik, ternyata tidak ada siapa-siapa. Ketika keluar dari lift, ternyata Alfi juga bertemu dengan anak dari istri kedua ayahnya yang bernama Ruben dan Maya. Hubungan Alfi dan saudara-saudara tirinya itu sebenarnya tidak terlalu baik, karena Alfi menganggap bahwa Lesmana meninggalkan ibunya karena istri keduanya itu. Jadi Alfi juga sedikit kurang suka dengan Ruben maupun Maya. Maya dan lainnya berencana untuk pergi ke villa Lesmana yang ada di puncak untuk mengecek apakah masih ada aset yang berharga yang bisa dijual di sana. Karena kondisi keuangan Lesmana yang buruk serta kesehatan Lesmana yang parah dan tidak sadarkan diri. Ketika Alfi yang sedang mengajak ngobrol ayahnya yang tidak sadarkan diri itu, tiba-tiba saja lampu rumah sakit mati. Dan tangan Lesmana langsung menggenggam tangan Alfi sangat kencang. Dan tiba-tiba muncul sosok yang memiliki kuku yang sangat panjang di sebelah tempat tidur Lesmana. Ketika sosok itu akan mendekati Alfi, tiba-tiba saja sosok itu menghilang. Alfi pun bisa sedikit bernapas lega, namun tidak disangka-sangka ternyata sosok itu sudah ada di sebelah Alfi dan sedang menggenggam tangan Alfi. Alfi pun langsung berontak dan sosok itu pun menghilang serta lampu-lampu rumah sakit itu pun kembali menyala. Alfi mengira semuanya sudah kembali normal, namun ternyata ayahnya itu bangkit dan meneriaki Alfi juga langsung mencekik Alfi. Alfi pun langsung mendorong ayahnya itu dan ayahnya malah terjatuh tepat di atas pacarnya Ruben dan memuntahkan darah hitam yang sangat banyak. Dan ayahnya pun kembali tidak sadarkan diri. Tidak lama dari situ, ibu tiri Alfi datang ke rumah sakit. Namun Alfi terlihat sangat tidak menyukai ibu tirinya itu. Alfi yang terbangun dari tidurnya karena bermimpi buruk tentang ibunya yang telah meninggal.
Lalu Alfi melihat foto dirinya bersama dengan ibunya ketika masih tinggal di villa yang diceritakan oleh Maya sebelumnya. Karena Maya mengatakan jika sebelum Lesmana sakit, Lesmana sering bolak-balik ke villa itu. Dan ternyata villa itu adalah tempat tinggal Alfi ketika masih kecil yang tinggal bersama dengan ibunya dulu. Alfi pun memutuskan untuk pergi ke villa itu sendirian, di mana kondisi villa itu sudah tidak terawat dan berantakan. Ketika Alfi masuk ke villa itu, Alfi kaget melihat sebuah ruangan yang dipenuhi dengan kertas-kertas dan digembok sangat rapat. Tapi tiba-tiba saja Alfi melihat ibu tirinya serta Ruben dan Maya juga ternyata sudah ada di villa itu. Ternyata tujuan ibu tirinya itu datang ke villa untuk melihat apakah ada yang bisa dijual. Namun Ruben mengatakan bahwa mereka tidak bisa menjual villa itu karena villa itu masih atas nama Alfi. Ternyata mereka semua memutuskan untuk menginap di villa itu. Serta Alfi juga masuk ke ruangan ayahnya. Ketika Alfi masuk, dia melihat banyak sekali benda-benda aneh serta fotonya ketika dia masih kecil. Alfi sadar jika ayahnya telah melakukan ritual atau pesugihan. Di lantai bawah, ternyata Ruben disuruh ibunya untuk membuka ruangan yang ditutupi oleh kertas-kertas aneh yang digembok sangat rapat itu secara paksa. Karena ibunya mengira mungkin ada sesuatu yang berharga di dalam sana. Dan ketika pintu itu dibuka, tiba-tiba saja ada tiupan angin dan seperti ada yang keluar dari ruangan itu. Namun mereka semua tidak menyadarinya. Dan di scene yang lain, ketika Lesmana yang masih dirawat di rumah sakit, tiba-tiba saja denyut jantung Lesmana meningkat dan Lesmana kembali sadar. Namun Lesmana langsung muntah darah. Serta Lesmana juga memuntahkan rambut dari mulutnya yang langsung mencekiknya hingga meninggal. Ibunya Ruben menyuruh Ruben untuk masuk. Tiba-tiba saja Alfi langsung menghentikannya. Karena Alfi merasa ada sesuatu yang tidak beres di rumah ini. Namun ibu tirinya itu malah mengejek Alfi dengan sebutan piatu. Di tengah pertengkaran Alfi dan ibunya itu, anak bungsu yang bernama Nara mengatakan kepada ibunya bahwa ada sesuatu yang keluar dari ruangan itu. Tapi karena ibunya tidak mendengarkannya, tiba-tiba saja sosok yang keluar dari ruangan itu langsung menarik ibunya itu masuk ke dalam ruang bawah tanah. Setelah itu, terdengar suara raungan yang sangat menyeramkan dari dalam ruangan bawah tanah itu. Dan tidak lama dari situ, ibunya itu kembali namun dengan kondisi yang sangat menyeramkan seperti zombie. Dan langsung menyerang dan menggigit tangan Maya. Untungnya Alfi dengan cepat langsung menyerang ibunya itu dengan sebuah palu. Dikira ibunya sudah mati, ternyata ibunya kembali bangkit dan sosok itu mengatakan, "Kaya dibayar jiwa." Dan sosok itu pun langsung mengamuk dan keluar dari rumah. Alfi yang sedang mengobati luka Maya, tiba-tiba saja Ruben datang dan memberitahunya bahwa mobil yang dibawanya sudah dirusak seseorang dan mengatakan jika kita terjebak di sini. Alfi memutuskan untuk pergi ke rumah penduduk terdekat agar Maya bisa dirawat karena luka gigitan itu pasti bisa berinfeksi. Karena kondisi Maya yang tiba-tiba saja menjadi lebih pucat. Namun Ruben dan Nara harus tetap berada di villa ini. Di perjalanan, Alfi dan Maya menuju ke rumah penduduk. Maya tidak sengaja melihat ibunya sedang memakan bangkai binatang. Untungnya sosok itu tidak menyadari keberadaan mereka berdua. Ketika Alfi memutuskan untuk mengecek keadaan, Maya diminta untuk menunggu. Namun Maya tidak sengaja melihat isi tas dari Alfi, yang di dalam terdapat ada beberapa album foto dari potongan-potongan koran yang memuat informasi tentang keluarga Lesmana dan ibu tirinya itu. Maya menduga jika Alfi pasti mematai-matai keluarganya, dan Maya menduga jika Alfi berniat jahat kepadanya. Maya langsung lari dari Alfi yang membuat mereka berdua terpisah. Alfi pun memutuskan untuk kembali ke villa. Sedangkan di villa, Ruben mencoba untuk menelpon pacarnya untuk meminta bantuan agar bisa menjemputnya besok pagi. Alfi yang sudah tiba di villa mengatakan kepada Ruben bahwa dia terpisah dengan Maya karena Maya melihat buku Alfi yang berisi informasi keluarga mereka. Alfi mengatakan itu dia lakukan hanya sebagai pengingat dalam kehidupannya. Alfi juga mengajak Ruben ke lantai atas ruangan tempat Lesmana. Di sana Alfi dan Ruben melihat banyak sekali barang-barang yang aneh. Bahkan Alfi melihat gambaran sosok yang dia lihat ketika dia di rumah sakit sebelumnya. Gue ngeliat perempuan ini di rumah sakit. Alfi menduga jika kertas-kertas yang ada di pintu mungkin saja sengaja ditempel oleh ayahnya untuk menahan sesuatu agar tidak bisa keluar. Ruben mengira mungkin saja sosok itu masih ada di ruangan bawah tanah itu. Namun tiba-tiba Alfi mendadak pusing dan dia pun pingsan.
Di tempat Maya berada, ternyata Maya masih berputar-putar di tengah hutan. Maya tidak sengaja bertemu dengan ibunya yang sudah kesurupan, namun ibunya langsung menyerang Maya dengan membabi buta. Namun Maya mencoba melawan sekuat tenaga, sampai akhirnya sosok itu pun mati dengan kepala yang hancur oleh Maya. Keadaan di villa terlihat Nara yang sedang tertidur. Tiba-tiba saja seperti ada sesuatu yang keluar dari ruangan bawah tanah itu menuju ke kamar Nara. Ternyata Nara didatangi makhluk yang sangat menyeramkan itu. Makhluk itu bisa meniru suara dari ibunya Nara, namun untungnya Nara masih bisa sadar jika itu bukan sosok ibunya. Untungnya Alfi dan Ruben mendengar teriakan dari Nara dan langsung menuju ke kamar Nara. Di sana ternyata makhluk itu sudah ingin membawa Nara. Untungnya dengan cepat Ruben dan Alfi menyelamatkan Nara. Namun tangan Alfi sempat dipegang oleh makhluk itu dengan cakarnya yang membuat tangan Alfi terluka. Dan makhluk itu pun menghilang, tapi Alfi tiba-tiba saja menjadi pucat dan kembali pingsan. Dalam pingsannya, ternyata Alfi melihat ibu kandungnya. Dan sekarang Alfi tahu, ternyata yang membuat ibunya jatuh dari lantai atas adalah akibat dari makhluk yang menyeramkan barusan. Pagi harinya, ternyata pacarnya Ruben sudah sampai di perjalanan menuju ke villa tempat Ruben berada. Tapi tiba-tiba, Maya muncul dan mengagetkan pacarnya Ruben. Pacarnya Ruben yang melihat keadaan Maya yang berantakan serta membawa palu di tangannya membuat pacarnya Ruben itu ketakutan dan tidak berani membuka kaca mobilnya. Namun dengan cepat Maya malah menyerang kaca itu hingga pecah dan pacarnya Ruben pun dipukul oleh Maya menggunakan palu hingga tewas. Setelah membunuh pacarnya Ruben, Maya kembali ke villa, namun keadaan Maya menjadi sangat kacau dan berhalusinasi. Serta Maya mendengar bisikan-bisikan yang menyuruhnya untuk masuk ke ruangan bawah tanah itu. Setelah Maya masuk ke ruangan bawah tanah itu, Maya melihat 5 boneka yang persis seperti mereka berlima. Dan ketika Maya angkat, ternyata boneka yang mirip dengan baju ibunya itu tiba-tiba terjatuh, yang menandakan bahwa ibunya telah meninggal. Maya juga mendengar bisikan dari ibunya yang telah meninggal. Bisikan itu menyuruh Maya untuk menyembahnya. Karena Maya merasa jika semua ini salah dari Alfi yang membuat keluarganya terpecah belah. Akhirnya Maya bersedia sujud dan menjadi pengikut iblis itu. Alfi yang sadar dari pingsannya melihat ibunya sedang memainkan piano. Namun sikap ibunya tiba-tiba berubah menjadi kasar dan menyeramkan, yang membuat Alfi berontak. Tapi ternyata sosok itu berubah menjadi Maya. Alfi mengatakan kepada Ruben bahwa mereka harus pergi malam ini. Karena kondisi Alfi dan Nara juga terluka, namun Maya tiba-tiba mengatakan dia tidak akan pernah melepaskan kalian semua. Dan tiba-tiba saja Maya bertingkah menjadi aneh. Maya mengatakan semuanya akan terbayar malam ini. Dan makhluk itu pun muncul di hadapan mereka semua. Ruben memutuskan untuk menyusul Maya serta Alfi disuruh untuk menjaga Nara. Di lantai atas, Ruben mengajak Maya untuk pergi. Namun itu bukanlah Maya, melainkan sosok yang menyeramkan yang ingin membunuh mereka semua. Maya yang melihat Ruben ketakutan hanya bisa bertingkah santai seperti tidak terjadi apa-apa. Maya juga menunjukkan boneka yang mirip dengan Ruben, dan Maya juga mengatakan jika dia sudah membunuh ibunya dan pacarnya Ruben. Dan mereka berdua sudah berada di kaki iblis itu. Karena Maya dan Ruben bukan anak kandung dari Lesmana, Maya mengatakan jika dia diberi kesempatan untuk membayar hutang Lesmana dengan cara membawa Alfi dan Nara kepada iblis itu. Namun Ruben menolaknya dan menampar Maya. Tapi Maya tiba-tiba mengambil boneka yang mirip dengan Ruben dan langsung membunuh Ruben dengan memutuskan kepala Ruben dengan sadisnya. Serta Maya juga menyerang Alfi dan Nara menggunakan boneka yang mirip dengan mereka berdua hingga pingsan. Setelah Alfi bangun, Alfi diperlihatkan kejadian masa lalu di mana Lesmana ternyata membunuh si dukun itu. Ternyata dukun itu meminta tumbal Alfi, namun Lesmana tidak mau memberikan Alfi sebagai tumbal. Walaupun Lesmana tega menumbalkan istri pertamanya. Di kejadian itu, Lesmana yang melihat celah untuk menyerang dukun itu langsung menusuk dukun itu menggunakan sebuah pisau. Namun sebelum meninggal, dukun sempat mengambil rambut Lesmana dan mengatakan jika Lesmana hanya tinggal menunggu waktunya saja. Namun Lesmana langsung mengubur mayat dukun itu di sana. Maya yang sudah di belakang Alfi langsung menyerang Alfi melalui boneka yang mirip dengan Alfi. Namun Alfi melihat boneka yang mirip dengan Maya di kalung yang sedang Maya pakai. Alfi langsung mengulur waktu dan membuat Maya mendekatinya agar Alfi bisa mengambil boneka itu.
Ketika Maya tidak sadar jika boneka yang mirip dirinya itu sudah ada di tangan Alfi, Alfi dengan cepat membuang boneka itu ke dalam api yang membuat Maya langsung terbakar. Alfi yang mengira jika semua sudah berakhir, ternyata dia dan Nara sudah dihalangi makhluk itu di depan pintu. Namun Alfi yang tahu bahwa semua ini karena ulah si dukun yang telah memakan rambut ayahnya langsung membongkar tanah yang di dalamnya terdapat mayat si dukun untuk mengambil potongan rambut Lesmana yang pernah dia makan. Dan ketika Alfi sudah mendapatkan rambut itu, Alfi dengan cepat melemparnya ke dalam api. Dan tiba-tiba saja bekas luka yang didapat Alfi akibat makhluk itu pun menghilang. Namun tiba-tiba makhluk itu ternyata sudah ada di samping Alfi dan membawanya masuk ke dalam tanah. Ketika Alfi sadar, ternyata Alfi sudah terikat lilitan rambut. Untungnya di sana ada pisau yang pernah digunakan ayahnya untuk membunuh si dukun itu. Alfi pun mencoba memotong rambut itu menggunakan pisau yang dia temukan sebelumnya dan mencoba untuk naik. Namun berkali-kali Alfi selalu gagal mencoba untuk naik ke atas dan sempat putus asa. Namun tiba-tiba ada tangan yang mencoba menolong Alfi. Dari penglihatan Alfi, ternyata itu adalah sosok ibunya. Namun ketika Alfi sudah sampai di atas, ternyata itu tangan Nara yang mencoba menolong kakaknya. Dan akhirnya Nara dan Alfi pun bisa selamat. Dan film pun tamat. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.